حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Samahatal ulama'il ulama wal fudala al-ajilla al-ahibba, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah beserta staf-stafnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum sekalian. Tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di hari ini, siang ini kita bisa bermuwajahah, bermujalasah dalam rangka mengikuti pelaksanaan walimatul urus. Ustadz Sarman sekeluarga mengundang kita semua, tujuannya tidak lain hanyalah ingin ridha doa dari kita semua untuk kedua mempelai. Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedua mempelai menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Saudara Adi sudah melaksanakan akad nikah di hari Jumat. Jadi awalnya perempuan yang tidak halal disentuh, tidak boleh diraba, namun berkat adanya akad nikah si perempuan boleh diraba, boleh disentuh, bahkan boleh diapain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Seorang perempuan itu ibaratkan ladang, boleh bercocok tanam. Saudara Adi boleh menanam apa saja yang kamu ingin tanam, tapi ingat, yang perlu ditanam harus bibit-bibit yang baik. Tentunya nguni sebelum menanam sesuatu maka baca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mau berhubungan dengan istri, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Saudara Adi sudah hafal ini doa? Nanti minta ke Ustadz Abu itu, sekalipun beliau jomblo itu sudah hafal duluan itu. Yang jomblo boleh meresapi, tidak boleh menikmati ini. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, ketika sudah bercocok tanam tentunya akan memiliki anak. Apa haknya orang tua kepada anak? Haqqul waladi 'alal walidi ayyuhsina ismahu wa yuzawwijahu idza balagha wa idza balagha lam yuzawwijhu fa asabahu isman falahu ismuhu wa yu'allimuhu alkitaba. Ada haknya orang tua, ada haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, bila sudah punya anak maka berilah nama dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus,
dengan nama yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama. Karena sebuah nama akan menjadi doa bagi anak yang diberi nama. Maka ulama menganjurkan kalau punya anak laki-laki, maka sepantasnya anaknya tersebut harus diberi nama Muhammad atau Ahmad. Kenapa? Karena kalau seseorang memiliki anak laki-laki diberi nama Ahmad atau Muhammad, tabarrukan wa tafa'ulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada anak laki-laki diberi nama Ahmad atau Muhammad, akan tetapi yang memberi ini orang tua berharap tabarak atau berkah dari Allah, dari Rasulullah, maka yang memberi anak dan yang diberi anak akan dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mulianya Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi kita. Bahkan kalau ada anak diberi nama Muhammad, anak tersebut alangkah baiknya dimuliakan. Dimuliakan karena mengagungkan nama yang ada pada anak tersebut, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyuzawwijahu, mengawinkan anaknya. Idza balagha, bila sudah anak balik, maka orang tua harus mengawinkan anaknya. Wa idza balagha lam yuzawwiju, bila anak sudah balik, sudah kepingin kawin, sudah tak kuat, sudah kebelet, ternyata kau tidak dikawinkan, fa asabahu isman, kemudian si anak tersebut terjerumus mengerjakan dosa, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa konsekuensinya? Falahu ismuhu, maka dosanya langsung diberikan kepada kedua orang tua. Maka dia itu kalau punya anak sudah balik, langsung carikan mai tua atau pai tua. Ini sudah ada pendaftaran apa? Ini sudah buka ya. Jadi langsung daftar yang jomblo-jomblo, langsung daftar ini Bapak. Biar apa? Biar tidak terjerumus kemaksiatan, biar tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara Adi sudah sah menjadi suami dari siapa namanya? Aulia. Jadi dia boleh merabahnya, boleh menyentuhnya. Selanjutnya, haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, wa yu'allimul kitabah, mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, belajar Al-Quran, mengetahui Al-Quran atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban anak tersebut. Kewajiban orang tua mengajarkan anaknya. Bila orang tua tidak mampu untuk mengajarkan anaknya, maka carikan guru yang mampu mengajarkan anaknya. Karena kebanyakan anak melawan orang tua, membangkang kepada orang tua, menyakiti orang tua karena kurangnya pendidikan agama. Dulu di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan ata ila Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki mendatangi Sayyidina Umar, wasaka, dan mengadu kepada Sayyidina Umar, ala uquqi walidai, mengadu atas perilaku anaknya. Anaknya sering menyakiti orang tuanya, sering menyakiti bapaknya itu, bahkan mukul kepada orang tua. Kalau di sini nggak ada mungkin ya. Kalau di zaman Sayyidina Umar ada. Kalau sekarang mungkin bukan cuma ada, tapi ada. Lebih banyak mungkin yang menyakiti orang tua, yang melawan kepada orang tua. Itu karena kurangnya pendidikan agama. Makanya di zaman Sayyidina Umar itu ada orang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar mengadu tentang anaknya. Lalu anaknya dibawa kepada Sayyidina Umar. Ketika di hadapan Sayyidina Umar, si anak tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, hakun ala walidayya,
Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, apakah ada hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua kepada saya? Jawaban Sayyidina Umar, ada. Iya, ada haknya. Kira-kira apa haknya Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, ayyuhsina ismahu, memberi nama yang baik. Kamu namanya sudah baik. Tidak Sayyidina Umar, nama saya tidak baik. Selanjutnya anak itu bertanya lagi, terus apa lagi Sayyidina Umar? Ayyu'allimahul kitab, mengajarkan. Orang tua mengajarkan kepada anak, mendidik anak. Ternyata sama anaknya ini dijawab Sayyidina Umar, orang tua tidak pernah mengajarkan kepada kita Sayyidina Umar. Seketika itu Sayyidina Umar langsung marah kepada orang tua tersebut. Ajitali antasku, apakah kamu datang hanya mengeluh tentang perilaku anakmu kepada anakmu? Qad aqta qabla ayya uqqa, sungguh engkau telah menyakiti anakmu sebelum anakmu menyakitimu. Wa qad asa'ta qabla ayya si'aka, sungguh engkau telah berbuat buruk kepada anakmu, yaitu dengan cara tidak diberikan pendidikan yang baik. Qabla ayya si'aka, sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Ini merupakan kisah bahwa seorang anak bisa berbuat jahat kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua. Ini dikarenakan kurangnya pendidikan agama. Qu anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ayat ini ternyata ditafsirkan alimuhu wa adibuhu, ajarkan keluargamu, didiklah keluargamu dengan didikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu sekalian, undangan yang berbahagia, selanjutnya ini ketaatan seorang istri kepada suami. Seorang istri itu wajib taat kepada suaminya selagi suaminya tidak memerintahkan yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena kalau orang sudah menikah, perempuan kalau sudah menikah, sudah bersuami, berumah tangga, penyebab dia masuk surga awalnya orang tua. Tapi kalau sudah menikah, penyebab masuk surga pindah ke suami. Kalau semisal ada pertentangan antara suami dengan orang tua, maka istri harus milih yang mana? Tentunya harus memilih suami. Karena penyebab masuknya surga seorang istri, kalau sudah bersuami, statusnya pindah kepada suami. Jadi kalau ada perempuan yang tidak taat kepada suaminya, berarti sudah pesan tiket untuk masuk neraka. Jadi taatlah kepada suami. Semoga saudari Aulia ini menjadi perempuan yang taat. Karena kalau taat kepada suami ada jaminan masuk surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha faqila lahu. Bila seorang perempuan sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholatnya dijaga, sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dilaksanakan, wassamat syahraha, di bulan puasa sebulan tersebut berpuasa, wahasanat farjaha, dan menjaga farjinya, wa atta'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, faqila lahu, maka dikatakan kepada si perempuan tersebut nanti di akhirat,
udkhuli min ayyi abwabil jannati. Ayo kamu pilih mau masuk ke surga melalui pintu yang mana saja. Kalau sudah dilaksanakan sholatnya, puasanya, farjinya dijaga, tidak berbuat zina maksudnya, kemudian taat kepada suaminya, maka si perempuan tersebut disuruh memilih untuk masuk surga melalui pintu mana saja yang dia sukai. Di zaman Sayyidina Umar, di zaman Rasulullah SAW ada perempuan yang orang tuanya sakit. Perempuan ini sudah memiliki suami, suaminya ini ingin bepergian. Sebelum bepergian dia berpesan kepada istrinya, wahai Medwa, wahai istriku, engkau jangan kemana-mana sebelum saya datang. Engkau jangan keluar dari rumah sebelum kita datang. Suami ini sudah berangkat. Ketika sudah berangkat suami, si istri ini disusul atau disambangi sama saudaranya. Saudaranya ini datang kepada si perempuan tersebut, mengatakan kamu sekarang harus pulang karena bapak sedang sakit. Si perempuan ini tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Karena sama suaminya sudah dipesan, kamu jangan keluar dari rumah sebelum saya datang. Kalau belum nggak ada HP, kalau sekarang kan bisa langsung telepon suami. Terus pulang saudaranya ini mengirim utusan kepada Rasulullah seperti ini untuk bertanya tentang hal ini. Lalu utusan itu menyampaikan kepada Rasulullah tentang keadaan si perempuan tersebut. Jawaban Rasulullah, sudah taati suami. Disampaikan kepada si perempuan tersebut, ya kamu suruh menetap di rumahnya, jangan kemana-mana sama Rasulullah. Akhirnya pulang si saudara. Kemudian suatu saat datang lagi, wahai saudariku, bapakku sekarat, sudah hampir meninggal, ingin melihat wajahmu. Si perempuan tersebut tetap tidak mau, berpegang teguh kepada ucapan suaminya. Lantas kembali lagi saudaranya kembali lagi. Ketika sampai di rumahnya, ternyata bapaknya meninggal. Ketika meninggal, saudaranya ini datang lagi kepada si perempuan, wahai saudariku, bapakku sudah tiada, sudah meninggal, ayo kamu ke rumah. Atas si perempuan ini tetap tidak mau, sekalipun orang tuanya meninggal, kalau tidak diizini oleh suami tidak boleh. Atas si perempuan tersebut nangis jadi-jadinya ke Rasulullah atau kepada Rasulullah bahwa orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal. Seketika itu malaikat Jibril langsung mengabarkan kepada Rasulullah bahwa dosa-dosa orang tua tersebut diampuni oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah. Berkat apa? Berkat taatmu kepada suamimu. Dawuhnya Rasulullah kepada si perempuan tersebut, maka taatilah suamimu selagi tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita, dapat kita amalkan semuanya. Alhamdulillah wa ala man wasallatu wassalamu bi jalsati masyaikin sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
begitu banyak mendetail yang Bapak Ustadz telah sampaikan kepada kita semua, bil khusus kepada mempelai berdua.